dan kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu urai 2 dari dosen mata pengampu mata kuliah ilmu urai 2 dengan dosen Bapak Danang Endarto Putro. Materi yang akan saya sampaikan akan dibacakan oleh pemateri yang bernama Mas Kuntodi atau Mas Tegar. Oke. Monggo saya persilahkan Mas Tegar atau Mas Kunto. Perkenalkan, nama saya Kuntodi Jugartono. Di sini saya akan membaca materi saya dan kelompok saya. Mungkin bisa Mas Albasid bisa geser. Gerakan tubuh manusia sangat tergantung pada kontraksi otot, yaitu proses pemendekan serabut otot yang menghasilkan gaya memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas fisik, mulai dari berjalan hingga olahraga berat. Dalam konteks kebugaran dan olahraga, fokus pada kontraksi otot maksimal sangat penting untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan, melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf, otot, dan energi. Pemahaman mendalam tentang kontraksi otot ini membantu atlet dan pelatih merancang program latihan yang efektif, mengurangi resiko cedera, serta meningkatkan kinerja fisik secara keseluruhan. Mekanisme kinerja otot. Impuls saraf dikirim melalui neuron motorik. Pelepasan ion kalsium Ca2 dari retikulum sarkoplasma. Aktivasi aktin dan miosin tropin mengikat Ca2 troposin terbuka. Jembatan silang aktin miosin ATP dihidrolis untuk kontraksi. Relaksi otot Ca2+. Dipompa kembali filamen kembali posisi awal. Ya, dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi kinerja otot, yaitu jumlah unit motorik. Semakin banyak unit motorik yang direkrut dalam suatu kontraksi, semakin besar kekuatan yang dihasilkan. Dan ketersediaan ATP. ATP adalah sumber energi utama untuk kontraksi otot. Tanpa ATP, kepala miosin tidak dapat melakukan siklus kontribusi dengan optimal yang dapat menyebabkan kelelahan otot. Dan frekuensi impuls saraf, stimulasi cepat atau kontraksi lebih cepat. Kelelahan otot, yaitu akumulasi asam laktat menghambat kinerja otot. Dan selanjutnya yang terakhir, suplai oksigen dan nutrisi, yaitu energi untuk mengaktifkan otot diperoleh dari endosin trifosfat atau ATP yang tersedia di dalam serabut otot. Proses pembentukan energi melalui pergulangan senyawa kimia disebut ATP. Hal tersebut terjadi di struktur dalam sel yang dikenal dengan mikrohondria pada serabut otot. Oke, bisa diganti lagi, Mas. Ya, selanjutnya jenis kontraksi otot. Jenis kontraksi otot yaitu ada 3. Kontraksi isotonik adalah otot berubah panjang atau menghasilkan gerakan, contoh mengangkat beban. Dan kontraksi isometrik, otot tidak berubah panjang atau tegang tetap, contohnya menahan atau waktu olahraga yang bernama plank, gerakan plank. Dan yang ketiga, kontraksi isokinetik adalah otot bergerak dengan kecepatan konstan, digunakan dalam rehabilitasi fisioterapi.
Bisa digeser, Mas. Boleh saya lanjutkan. Nggih. Peran kontraksi otot dalam kesehatan umum. Menjaga dan meningkatkan kekuatan otot, mendukung sistem muskulasi skeletal, meningkatkan metabolisme dan pengelolaan berat badan, menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular, meningkatkan kesehatan saraf dan koordinasi gerak, membantu regulasi gula darah, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, mengatur suhu tubuh. Monggo dilanjutkan Mas Kunto. Nggih. Kesimpulannya, kontraksi otot merupakan proses fisiologis yang kompleks melibatkan interaksi antara sistem saraf, otot, dan energi. Faktor-faktor seperti jumlah unit motorik yang direkrut, ketersediaan ATP, dan kelelahan otot berperan penting dalam melakukan kekuatan kontraksi. Penerapan kontraksi otot maksimal dapat dimanfaatkan dalam olahraga, rehabilitasi medis, dan peningkatan kesehatan secara umum. Sudah, Mas? Mungkin sesi tanya jawab kita buka. Monggo yang punya pertanyaan boleh dikirimkan. Kenapa? Besok kayaknya aman. Yes. Sinilah. Tanggo sih mau kayak kita kancaku wis gak iso meneh. Urung tak anu. Wi arep tak pateni khusus aja aku. Andane aku pilih lho. Iki lho bocah pada aku iki lho. Ciro 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Putra Pratama dari kelompok 9 ingin bertanya. Kadang saat olahraga itu kita kan sering mengalami kram, Mas. Nggih. Bisa dijelaskan kondisi otot saat kram olahraga tersebut? Terima kasih. Nggih. Di pertanyaan bisa saya tampung terlebih dahulu, Mas Andika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bagas Ramadan dari kelompok 4. Izin bertanya Mas Tegar atau Mas Kunto. Nggih, siap Mas silakan. Bagas. Kalau kita olahraga yang berlebihan, olahraga berat yang berlebihan seperti angkat beban atau mungkin lari dengan jarak jauh dan nge-push melebihi kapasitas harian tubuh. Kalau bangun tidur itu terasa otot itu kencang gitu loh Mas. Kalau bahasa Jawanya itu ya merengkeleng gitu loh. Pertanyaannya itu apa sih yang menyebabkan otot kencang saat bangun tidur setelah melakukan olahraga yang berlebihan? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Mas Bagas bisa saya tampung terlebih dahulu. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Fadu Naufal dari kelompok 1. Bagaimana respon otot kita ketika kita melakukan gerakan latihan bebal? Semisal kita mengangkat berat beban. Nah, itu bagaimana respon otot kita terhadap apa yang kita lakukan tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke Mas, bisa saya tampung terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Haji dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan tentang kontraksi otot, apakah penggunaan gadget berlebihan itu dapat berpengaruh terhadap otot-otot tubuh dan kontraksinya? Biasanya kan kalau kita kebanyakan main gadget itu sering terasa tengeng. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap otot? Terima kasih. Siap Mas Bagas, siap Mas Aji, terima kasih. Apapun yang gadget berlebihan dalam orang kelamaan dalam bersama lalu ini. Yang selanjutnya yang punya pertanyaan dipersilakan karena ada waktu Zoom yang terbatas. Baik, saya dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyu Pratama. Izin mau bertanya Ya Mas Rehan, tentang silakan. kontraksi otot. Apakah ketika tubuh kekurangan nutrisi seperti halnya kalsium itu dapat memengaruhi kontraksi otot, atau dalam bahasa lain, jika otot itu kekurangan nutrisi, apa bisa orang itu terkena cedera? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rehan. Saya Mas, ini Dimas. saya ini perwakilan dari Baik Mas, di sini saya perwakilan dari kelompok 0. Di sini saya akan bertanya, coba jelaskan proses relaksasi pada otot setelah kontraksi dan bagaimana gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kondisi klinis seperti tetanus atau kejang. Mungkin itu Mas. Bisa saya terima. Bisa diulangin lagi Mas Dimas?
Ini Mas, coba jelaskan proses relaksasi otot setelah kontraksi dan bagaimana gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kondisi klinis seperti tetanus atau kejang. Lu mungkin bisa saya tulis di komentar Mas kalau tidak jelas. Oh, sudah Mas, Sudah Mas, terima Aman. kasih. Oke, siap-siap. Sebar bro. Enggak iki wis piro to? Loh. Nggih. Yuk, yang belum bertanya silakan bertanya. Kita terbatas oleh waktu. Wis. Sebar bro. Iya. Mbah iki. Ya apa? Bateraimu enggak? Kan 5 pin. Cek ora enek sing takone. Monggo silakan yang mau bertanya lagi. Demi menyingkat waktu, di sini saya akan menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu dari pertanyaan kelompok 9 dari Mas Andika. Iya, Mas Ape. Silakan. Boleh, bro. Soalnya tadi jelaskan kondisi otot saat kram olahraga ya Mas? Iya, Mas, betul. Saat kram olahraga, otot mengalami kontraksi yang kuat dan tidak terkendali, terasa sakit dan keras. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kelelahan otot atau gerakan yang tiba-tiba. Kram otot saat berolahraga atau biasanya terjadi pada otot-otot yang digunakan secara intens seperti betis, paha belakang, dan paha atas. Gimana Mas Dikul atau Mas Andika? Berhubung yang saya tanyakan sudah tepat dijawab oleh Mas Albasid, sudah cukup Mas. Terima kasih. Oke, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Apa sih? Boleh. Sama-sama Mas. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Rino dari kelompok 8. Mengapa kita sulit bergerak setelah duduk lama dan otot terasa kaku untuk berdiri lagi gitu Mas? Yang pertama,
kurangnya aliran darah mas. Di saat kita duduk lama itu aliran darah kita gitu eh, tidak sampai ke otot dengan baik mas. Kayak yang mungkin yang kedua perubahan postur tubuh mas, karena kan yang maunya yang sebelumnya duduknya mungkin 1 jam 2 jam apa gimana gitu kan langsung berdiri itu otot anu mas gimana ya, otot langsung ibaratnya itu kaget gitu loh mas. Mungkin yang ketiga penumpukan asam laktat mas. Otot yang tidak digunakan dalam waktu lama dapat menumpuk asam laktat dan menyebabkan kaku dan nyeri gitu mas. Untuk jawaban mungkin sebegitu saja mas. Rino, pertanyaan dari kelompok 8 bagaimana? Wolu, Rino, Robik. Cukup. Baik Mas, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Dan selanjutnya dari pertanyaannya Mas Aji ya tadi kelompok 5 dari kelompok 5. Tadi soalnya apa penggunaan gadget berlebihan dapat berpengaruh terhadap otot-otot tubuh dan kontraksinya. Itu yang jelas. Iya mas. Ya, itu yang jelas Mas. Berpengaruh sekali. Dulu ini menurut saya dulu saya pernah ngalamin itu bermain gadget terlalu berlebih, terutama game itu kan tidak kenal waktu loh ya Mas. Itu berpengaruh kalau seumpama duduk tidak teratur itu bagian punggung atau leher itu bisa sakit Mas. Dan setelah bermain gadget itu biasanya otot itu sering lemah. Soalnya pandangan mata itu jenuh lihat HP gitu Mas. Makanya otak itu mengasih sinyal ke tubuh kalau udah capek gitu Mas. Sepengetahuan saya gitu. Gimana bisa diterima? Baik mas, bisa diterima. Oke, terima kasih. Di sini saya Kunto Dijukortono ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rehan dari kelompok 11 yang bertanya ketika tubuh kekurangan nutrisi atau yang lainnya apakah dapat mempengaruhi pada otot atau dapat menyebabkan lebih cepat cedera. Begitu Mas Rehan? Di sini saya menjawab yang pertama, kekurangan nutrisi atau zat tertentu dapat memengaruhi otot dan meningkatkan risiko cedera. Ada contohnya Mas. 1, kekurangan protein. 2, kekurangan vitamin D. 3, kekurangan magnesium. 4, dehidrasi. Begitu saja Mas jawaban dari saya. Bagaimana? Sudah mas, sudah cukup. Terima kasih. Siap Mas, sama-sama. Terus lanjut dari soal Mas Bahtiar dari kelompok 7. Jadi setiap orang itu kan pasti punya hormon ya Mas. Dan pertanyaannya apa saja peran hormon dalam mengatur kinerja otot? Yang tentu banyak Mas ini. Kalau dari saya lihat dari Google ya Mas. Itu mengatur sintesis protein otot hormon yang seperti testosteron,
itu dapat meningkatkan sintesis protein otot yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot dan mengatur metabolisme otot juga, Mas. Hormon yang kortisol dapat mempengaruhi metabolisme otot yang penting untuk menghasilkan energi dan mempertahankan fungsi otot. Jadi hormon itu selalu menjaga metabolisme otot juga, Mas, seperti yang itu tadi, mempertahankan fungsi otot juga. Jadi kalau otot melemah itu tubuh akan ibaratnya kayak harus punya sinyal harus kuat lagi gitu loh, Mas, di otot gitu. Dan yang terakhir ini saya tahu mengatur kinerja otot. Hormon seperti adrenalin dapat mempengaruhi kinerja otot saat stres yang penting untuk meningkatkan kekuatan dan kinerja otot. Lah itu yang dimaksud mengatur kinerja otot itu melatih otot juga, Mas. Jadi waktu semisal contoh nge-gym ya, Mas, itu kan kayak otot kita kan kayak berkontraksi gitu loh, Mas. Semakin semakin keras itu kayak otot itu dilapik kayak kesobek gitu loh, Mas. Lah itu sobekannya itu bisa jadi besar lagi otot kayak gitu. Mungkin itu saja, Mas, yang saya dapat kasih soal, bisa diterima. Kasih jawaban. Jawabannya siapa, Mang? Ibul. Jawaban Ibul. Ibul. Ora enek. Nah, Ibul. Tak jawaban nggone Bagas ya. Ya wis. Bagas mau ngurung. Bagus. Wis. Masuk wis Bagas. Urung Bagas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas dari kelompok 4. Pertanyaannya, saat kita olahraga berat dan berlebihan saat bangun tidur otot terasa keras atau mengencang. Apa sih yang membuat otot itu mengeras saat bangun tidur? Adakah kesalahan olahraga atau kekurangan pemanasan atau recovery tubuh belum sempurna? Gitu nggih, Mas? Betul. Jadi gini, Mas, kalau bangun tidur setelah mungkin kayak lari atau nge-gym gitu, mungkin ada kesalahan. Yang pertama itu mungkin yang awalnya belum adanya pemanasan otot kaki, otot bagian atas gitu, bisa berpengaruh sih, Mas Jani. Dan juga kalau sebelumnya belum pernah kayak lari gitu sama nge-gym, kayak langsung besoknya gitu nge-gym tanpa pemanasan, ya begitu, Mas, bangun tidur tubuh itu terasa berat, sakit, kayak merengkeleng gitu loh, Mas. Oke, mungkin itu aja, Mas Bagas, yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang atau bagaimana? Saya izin menanggapi. Berarti kalau semisal kita itu intinya belum kurang pemanasan, itu bisa mempengaruhi otot kencang. Dan juga yang nomor 2 itu pada dasarnya kalau kita itu belum beradaptasi dengan olahraga yang baru dan berat, mungkin tubuh itu bisa dinamakan kaget lah, otot kaget karena belum pernah olahraga berat, dan sekali olahraga dia langsung nge-push, langsung melonjak tinggi. Mungkin hanya itu yang saya tangkap, dan ya terima kasih, Mas Kunto. Nggih, Mas Bagas, terima kasih atas pertanyaannya. Wih, takut sati. Ya. Lagu hari sidik. Ya, dan selanjutnya dari selanjutnya dari Mbak Septi ya, dari kelompok 10. Nah, apa yang terjadi pada otot saat mengalami kontraksi otot ya, Mbak? Itu yang jelas ya, Mbak, kalau mengalami kontraksi otot itu yang pasti nyeri kayak
reol gitu loh Mbak bahasa Jawanya. Semisal ya olahraga lari atau angkat beban itu kan yang dikasih tekanan kan kaki Mbak, kaki itu terutama kalau waktu lari. Itu besoknya itu buat hari besoknya itu udah mulai terasa sakitnya Mbak. Jadi itu yang mengalami kontraksi. Semisal olahraga yang berat itu yang mengalami kontraksi otot Mbak. Dan sama juga dengan nge-gym juga kayak gitu Mbak, entah olahraga yang angkat beban juga kayak gitu, itu mungkin sama dengan lari juga. Itu apa ya, baratnya waktu angkat beban kayak pull up kayak gitu besoknya sakit juga Mbak, jadi malam buat istirahat pasti besok paginya juga sakit gitu Mbak. Tapi itu hal yang wajar dalam olahraga karena otot itu masih dalam pembentukan yang baru ya, yang kayak saya omongkan tadi. Jadi lapisan otot itu kayak kesobek gitu Mbak, dia akan menyesuaikan yang baru lagi gitu. Baik, bisa diterima Mbak Septi. Dimas Mas mbok jawab. Urung jawab apa Dimas? Andika wis burung. Andika we. Andika wis. Mohon maaf, ini kita akhiri saja karena Zoom sudah mau habis waktunya. Mohon maaf sekali tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Saya lanjutkan di grup ya jawabannya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Boleh Mas, boleh di grup saja, mengingat Siap, siap. waktunya juga sudah hampir habis. Oke, siap, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.